Bagaimana nasib pembiayaan ibu kota baru setelah SoftBank mundur dari proyek IKN? Disampaikan pada Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaannya tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Sidik Pramono, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara, IKN, menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Dia mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega proyek ibu kota baru itu dari berbagai sumber. Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, kata Sidik saat dihubungi pada Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022. Sidik mengatakan komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah, katanya lagi. Di bulan Januari tahun 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN mencapai 100 miliar dolar. Menurut Luhut kala itu, nilai investasi yang ditawarkan Jepang terlalu besar. Padahal, pemerintah menilai investasi 25 miliar dolar sudah cukup lantaran rancangan pemindahan ibu kota telah berjalan. Berawal dari minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Namun seiring dengan mundurnya SoftBank dari proyek IKN, pemerintah pun masih mengkaji struktur organisasi otorita yang akan mengurusi pembangunan ibu kota. Sidik menjelaskan, struktur otorita IKN akan tertuang dalam peraturan Presiden, Perpres. Saat ini Bappenas bersama kementerian dan lembaga lain sedang menyiapkan rencana Perpres tersebut, ucap Sidik. Berapakah sebenarnya dana yang dibutuhkan untuk proyek IKN ini? Pada tahap pertama, pembangunan IKN butuh dana hingga 110 triliun. Ditemui di kantornya pada akhir Januari tahun 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pendanaan pembangunan IKN salah satunya akan mengandalkan pemanfaatan aset-aset negara. Pada tahap pertama hingga 2024, Bappenas mencatat pembangunan IKN membutuhkan modal 110 triliun rupiah. Skema pendanaan pertama, kita akan mengoptimalkan aset-aset negara yang tidak dijual. Misalnya gedung Bappenas, ujar Suharso. Adapun aset-aset gedung kementerian dan lembaga yang ditinggal pindah ke Kalimantan Timur bakal disewakan kepada swasta. Pemerintah akan memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan nilai aset-aset tersebut guna memperkuat dukungan terhadap proses pembangunan IKN. Tapi harus dipastikan dulu Jakarta mau jadi apa sehingga aset pemerintah di sini menjadi bernilai. Agar investor mau, kata dia. Selain mengandalkan pemanfaatan aset, anggaran pembangunan ibu kota akan bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, hingga modal swasta. Dengan demikian, Suharso menampik pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara ini bakal menggerus APBN. Demikian informasinya, sumber berita dari Tempo.co. Semoga bermanfaat. Terima kasih.